Mas Tira tangan belang bilang kalau iPhone 13 Pro ini adalah Produk dengan fitur profesional yang banyak digunakan oleh non-profesional dan tidak akan pernah digunakan oleh seorang profesional di sebuah skenario profesional. Titik. Dan pendapat saya sebagai profesional foto videografer adalah ya. Mas Tira ada benarnya. Tapi sebelumnya, halo semua, selamat tahun baru. Saya Putu Aditya atau Komaditya. Saya adalah foto videografer asal Bali yang suka traveling dan bahas tech seputaran alat persyutingan kayak kamera, gimbal, atau bahkan HP. Nah, jadi saya sudah menggunakan iPhone 13 Pro selama 3 minggu gitu. Kurang lebih saya udah katam lah kayak gimana kameranya bekerja gitu ya. Di video ini saya pengen membahas bagaimana performa kamera dan juga statement teman saya, Pak Tira Tangan Belang, yang bilang bahwa iPhone 13 Pro ini adalah produk Pro yang mempunyai fitur profesional yang banyak digunakan oleh non-profesional dan tidak pernah digunakan oleh profesional di sebuah skenario profesional. Di satu sisi, Pak Tira tidak salah, malah tidak ada yang salah dengan statement tersebut. Karena menurut saya, fitur-fitur profesional yang disematkan di iPhone 13 Pro tidak ditujukan untuk digunakan oleh para profesional. Jawaban sebenarnya justru ada di statement Pak Tira sendiri, yaitu fitur profesional yang banyak digunakan oleh non-profesional. Dan itulah tujuan dari Apple dengan produk Pro ini. It's not for the pro, but it's for anyone who wants to emulate the Pro. Asik pakai bahasa Inggris. Komen-komen mulai sok banget pakai bahasa Inggris. Oke, sebelumnya video ini sama sekali nggak disponsori oleh Apple. Yang bener aja nggak mungkin. Tapi makasih banyak untuk Eka Seluler yang sudah meminjamkan unit kepada saya untuk direview. Buat teman-teman yang pengen cari HP dan sebagainya, silahkan cek Eka Seluler bagi yang pengen beli atau kredit HP dengan harga terjangkau. Jangan lupa juga follow Instagramnya, karena mereka tuh suka banget kayak bikin-bikin infografis yang menarik dan berguna buat kita semua. Oke, balik lagi ke bahasan tadi. Kenapa iPhone ini buat kalian yang ingin meniru hasil Pro? Jawabannya sebenarnya ada di user interface kameranya. UI kamera iOS 15 memberi Apple sebuah kesempatan untuk memberi pengalaman yang mudah bagi para pengguna kamera Apple. Di awal kita membuka kamera akan ada interface yang kelihatannya sangat-sangat simpel. Opsi flash di kiri atas, live photos dan Apple Pro RAW di kanan atas, terus pilihan lensa di tengah, lalu pilihan mode di atas shutter, lalu galeri dan kamera depan. Semua di lokasi yang relatif mudah dicapai dan mudah dikenali. Kemudian dengan sebuah swipe ke atas akan membuka beberapa pilihan yang lain seputar kamera, seperti fitur-fitur yang lebih dalam atau yang memfasilitasi orang-orang yang punya kemampuan lebih dalam perkameraan, yaitu flash, live photos, timer, aspect ratio, exposure compensation, dan juga photographic styles, sebuah fitur yang baru diperkenalkan baru-baru ini. Aspect ratio dan exposure composition mungkin bukan hal yang baru ya. Dua fitur ini sebenarnya mungkin hanya Pro yang pakai, karena kadang hanya Pro yang peduli sama aspect ratio dari foto mereka. Dan exposure composition yang mana buat fotografer ini sebenarnya berguna banget bagi yang mereka suka motret kayak underexpose atau kayak exposure to the left gitu misalnya. Lalu ada juga photographic styles. Buat apa? Padahal kan sudah ada filter gitu ya. Jadi gini, cara kerja filter dan photographic styles ini sangat berbeda. Photographic styles ini bekerja sebelum shutter ditekan. Jadi ini kayak picture profile yang bikin gambar kalian memiliki warna yang berbeda. Sementara filter hampir sama kayak LUT atau preset yang lagi populer sekarang. LUT atau preset atau filter itu hal yang digunakan untuk mengubah gambar setelah gambar itu ditangkap. Fitur ini berguna buat para profesional yang pengen punya personality di setiap tangkapan gambarnya, dan bikin saya ngerasa bahwa inilah keunggulan iPhone di depan HP-HP yang lain. iPhone memudahkan kita untuk memilih hal-hal yang ingin kita lakukan untuk membuat foto kita menjadi lebih baik, tanpa meninggalkan orang-orang yang nggak pengen ribet bikin foto bagus dengan hanya point and shoot. Dan fitur ini mudah sekali untuk diakses oleh non-pro. Dan kemudahan penggunaannya jadi jembatan untuk para non-pro untuk mengemulasi atau meniru hasil para pro. Tidak seperti kamera mirrorless atau DSLR yang bahkan fitur autonya aja kadang-kadang terlihat tidak bagus dipegang oleh para pemula. Ini pengalaman saya ya.
Nah, ini yang saya namakan The Apple Range, sebuah range atau wilayah di mana iPhone memberi hasil foto yang bagus, yang mana acceptable untuk para pengguna normal. Tapi juga memberi ruang untuk para pro untuk membuatnya lebih bagus lagi sesuai dengan standar mereka. Contoh paling real bisa kita lihat di hasil foto iPhone yang tidak terlalu oversaturated, atau bahkan di beberapa kesempatan cenderung agak mute gitu warnanya. Dan yang paling penting, tidak overprocess, terutama di sharpness atau teksturnya. Sebelum kita membahas Apple Pro RAW ini, saya ingin ingatkan ke kalian semua bahwa mau Apple JPEG atau HEIF itu menyimpan file yang cukup bagus, tapi kalau memang belum cukup, ya udahlah, ini ada Apple RAW yang punya depth yang lebih dalam lagi. Kalau saya sih untuk keperluan sosial media, kadang-kadang saya masih nyaman pakai JPEG aja gitu ya. Jadi, ya bener apa yang Pak Tira bilang, most of the time kita itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget RAW ini untuk ngambil ya foto-foto di HP gitu. Mari kita bahas hasil videonya iPhone. Ada dua fitur Pro yang disematkan oleh Apple kali ini di iPhone 13 Pro, yaitu Cinematic Mode dan juga Apple ProRes. Fitur Cinematic Mode sebenarnya diperkenalkan oleh Samsung beberapa tahun lalu ya, tapi kita tahu sendiri Apple ini nggak terlalu suka ya lomba paling duluan punya fitur gitu. Mereka selalu membuat sebuah fitur yang ready to use dan hasilnya nggak jelek. Itulah yang mereka lakukan dengan Cinematic Mode ini. They make it works. Mode ini tidak hanya menghasilkan separasi yang halus antara foreground sama background, tapi juga mengikuti objek yang dituju. Cinematic Mode ini juga memiliki kedalaman warna yang tidak timpang antara mode yang lain, dan juga punya kemampuan untuk mengedit titik fokus, bahkan setelah kita merekam. Kualitas videonya juga bisa dibilang yang terbaik ya, yang bisa dihasilkan sebuah HP. Cinematic Mode ini sebenarnya bisa dibilang sebuah ajang pamer dari kemampuan A15 A15 Bionic Neural Engine, dan kembali lagi ke pernyataan di awal, ini adalah fitur di mana pengguna awam akan menggunakannya untuk mengemulasi atau meniru hasil-hasil video seorang pro. Buat kalian yang tidak tahu ProRes itu apa, jadi file ProRes ini simpelnya adalah sebuah format file video berkualitas tinggi yang digunakan dalam editing atau post-production. ProRes ini banyak digunakan di dalam produksi TV, feature, film bioskop, atau Blu-ray gitulah. Karena format ini yang develop adalah Apple, kali ini mereka nggak tanggung-tanggung dan menyisipkannya dalam sebuah iPhone. Sekali lagi, ini adalah ajang pamer A15 Bionic mereka. Kok pusing. Oke, terus apa gunanya fitur Pro ini? Balik lagi, bener kata Ki Belang kemarin, kedua fitur ini tidak akan jadi pilihan utama kreator profesional dalam membuat video, tapi akan amat sangat bermanfaat untuk para profesional di situasi tertentu. iPhone atau smartphone Android adalah tools tercepat yang bisa diakses bila seseorang perlu menangkap sebuah momen. Dan dalam situasi tersebut, smartphone yang bisa menghasilkan gambar sebaik tools profesional adalah yang terbaik. Jadi nggak kaget juga kalau suatu hari di sebuah film dokumenter atau feature film misalnya, DOP atau sutradaranya tuh ngaku kalau ada beberapa shot di filmnya diambil dengan menggunakan smartphone. Terima kasih kepada sensor kamera di HP yang akhir-akhir ini tambah bagus ya, dan juga fitur-fitur smart di HP yang mulai lebih canggih daripada kamera beneran. Kalau yang ini mungkin bisa kita bahas lain waktu ya, makanya subscribe dulu dong channel ini. Oke, kesimpulannya, untuk saya foto yang dihasilkan iPhone memang salah satu yang terbaik ya. Meski hasil fotonya misalnya masih bisa bersaing dengan Xiaomi Mi 11 Ultra atau misalnya kayak S21 gitu ya. Tapi satu hal yang iPhone unggul dari kamera-kamera Android pada umumnya adalah konsistensi warna dan kualitas dari ketiga mode kameranya. Hanya sesekali saja yang buat saya agak mengganggu, yaitu processingnya yang kadang-kadang terlalu agresif untuk memperjelas wajah, terutama di mode low light dan ultra wide gitu. Hasilnya ada sedikit halo gitu di sekitar wajah. Jadi kayak terlihat nggak natural dan dipaksakan gitu. Semoga ini akan diperbaiki di update selanjutnya untuk kameranya. Kalau untuk video sih top banget, no debat, nggak ada lawan. Udah gitu aja.